Di sebuah kampus yang terletak di pinggiran kota, sekelompok mahasiswa sedang menghadapi akhir semester. Tugas kuliah yang menumpuk membuat mereka terpaksa mencari tempat untuk menginap di luar kota agar bisa fokus menyelesaikan pekerjaan. Salah satu dari mereka, Dika, menawarkan ide untuk menginap di sebuah rumah tua yang terletak di daerah terpencil. Rumah tersebut konon memiliki pemandangan yang indah dan cukup jauh dari keramaian, tempat yang ideal untuk berkonsentrasi. Namun, yang tidak mereka tahu adalah bahwa rumah itu sudah lama dikenal dengan kisah-kisah horor yang sering terjadi pada malam Jumat Kliwon. Dalam budaya Jawa, malam Jumat Kliwon dianggap sebagai malam yang penuh dengan energi gaib, dan rumah tua itu memiliki sejarah kelam yang menyelubungi setiap dindingnya. Kelompok mahasiswa yang terdiri dari Dika, Rina, Tika, Andi, dan Rudi, tiba di rumah itu pada sore hari. Mereka melaju menggunakan mobil sewaan, menempuh jalan berliku dan terjal yang mengarah ke hutan, di mana rumah tua itu berdiri tegak. Di sepanjang perjalanan, suasana semakin sunyi dan gelap, dengan hanya suara mesin mobil dan desiran angin yang terdengar. Begitu mereka sampai, rumah itu tampak besar, terlantar, dan hampir tak terawat. Dindingnya yang dulunya berwarna putih kini tampak kusam dan penuh retakan. Halaman rumah dipenuhi ilalang tinggi yang seolah-olah menghalangi langkah mereka. "Apa kita benar-benar akan menginap di sini?" tanya Rina, matanya melirik rumah itu dengan ragu. Tika yang berada di sampingnya hanya tersenyum. "Jangan khawatir, Rina, ini hanya rumah tua biasa. Kita akan fokus kuliah saja." Mereka masuk ke dalam rumah dan mulai mengeksplorasi. Di dalam, suasananya lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Lantai kayu berderit setiap kali mereka melangkah, dan debu tebal menutupi furnitur tua yang ada di sana. Setelah memutuskan untuk menetap di ruang tamu besar yang terbuka, mereka mulai menata barang-barang dan mempersiapkan makan malam sederhana. Namun, ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana ini. Tika, yang sedang duduk di sudut ruangan, merasa ada yang mengawasi, tapi ia mengabaikannya. Saat mereka duduk di meja makan, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip-kedip, menyebabkan mereka saling memandang. "Mungkin kabelnya bermasalah," kata Rudi, berusaha tetap tenang. Namun, suasana semakin tegang ketika mereka mulai mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar pelan namun jelas dari lantai atas. Mereka semua menatap satu sama lain dengan ragu. Dika, yang penasaran, memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut meskipun Rina dan Tika merasa tidak nyaman. "Apa itu?" tanya Rudi, wajahnya terlihat semakin cemas. "Mungkin ada tikus atau semacamnya," jawab Dika sambil mengangkat bahu, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, setelah beberapa saat, mereka mulai mendengar suara yang lebih menakutkan, suara ketukan keras dari arah lantai atas yang semakin mendekat, disertai dengan suara bisikan yang terdengar tidak jelas. Semua diam sejenak, mencoba mendengar lebih seksama. Andi yang sudah mulai gelisah berteriak dari dapur, "Ada apa, Andi?" Ternyata, Andi hanya berdiri kaku di depan jendela dapur, wajahnya pucat pasi. "Ada bayangan besar bergerak di luar," katanya dengan suara bergetar. Mereka berlari menuju jendela dapur, namun ketika mereka membuka tirai, tidak ada apa-apa selain kegelapan malam yang pekat. Angin bertiup kencang, namun tidak ada yang terlihat di luar sana. Mereka berpikir bahwa mungkin itu hanya halusinasi, tetapi tidak ada yang bisa menenangkan ketakutan yang mulai merasuki mereka. Saat mereka kembali ke ruang tamu, lampu di sana mulai berkedip-kedip. Ketika mereka duduk, suasana yang tadinya penuh tawa dan percakapan, kini berubah mencekam. Tiba-tiba, suara tangisan seorang wanita terdengar. Dari lantai atas, diikuti oleh langkah kaki berat yang mendekat. Rina yang tidak bisa tidur membuka matanya dan melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada sosok tinggi besar yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang tampak buram, seolah-olah dipenuhi bayangan gelap. "Dika, Tika!" Rina berteriak dengan suara serak. Semua teman-temannya terbangun dengan kaget. Mereka saling memandang, cemas. Tika yang paling berani bangkit dari tiduran dan mencoba menenangkan Rina. "Itu hanya imajinasi, Rina. Tidak ada yang bisa melihat selain kita," katanya mencoba meyakinkan, meskipun suara ketukan yang semakin keras dari atas terus mengguncang ketenangan mereka. Namun, saat mereka memutuskan untuk tidur lagi, rumah itu mulai menunjukkan keanehan-keanehan lain. Dari dalam kamar, mereka mendengar suara berbisik-bisik yang terdengar sangat jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri tepat di luar pintu. Tika yang penasaran membuka pintu,
tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Mereka pun semakin cemas, merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, tepat pada malam Jumat Kliwon. Mereka yang sudah terjaga, merasakan hawa yang semakin dingin. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Dengan rasa takut, Tika membuka pintu tersebut, hanya untuk mendapati bahwa tidak ada seorang pun di luar sana. Angin malam yang kencang menggoyangkan daun-daun pohon di halaman, namun tidak ada yang menghalangi suara ketukan yang terdengar lagi. Keesokan harinya, suasana di dalam rumah terasa lebih menegangkan. Setelah beberapa kejadian aneh yang terjadi, Dika dan teman-temannya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah tersebut. Mereka pergi ke desa terdekat untuk bertanya kepada penduduk setempat. Salah satu warga tua yang mereka temui, Pak Slamet, mulai bercerita tentang sejarah rumah itu. Rumah tersebut dulunya milik seorang pria bernama Pak Joko, seorang kaya raya yang sangat terobsesi dengan ilmu hitam. Ia dikenal sering melakukan ritual-ritual misterius yang melibatkan arwah-arwah dan energi gaib. Konon, Pak Joko pernah melakukan ritual yang sangat berbahaya pada malam Jumat Kliwon yang mengundang roh jahat. Setelah ritual tersebut, seluruh keluarganya ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Sejak saat itu, rumah itu dikenal angker, dan banyak kejadian mistis yang terjadi, terutama pada malam Jumat Kliwon. Pak Slamet memperingatkan mereka agar segera meninggalkan rumah itu, karena banyak orang yang mencoba untuk mengungkap misteri rumah tersebut, namun tidak ada yang berhasil keluar dengan selamat. Jangan biarkan malam Jumat Kliwon datang lagi, kata Pak Slamet dengan serius. Di malam itu, energi jahat di rumah itu akan semakin kuat. Kalau kalian masih bertahan, kalian akan terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Malam kedua di rumah itu semakin mencekam. Tika yang penasaran, tanpa sepengetahuan yang lain, mencoba untuk melakukan ritual yang ia temukan dalam sebuah buku tua. Ia berharap bisa menemukan cara untuk melawan roh-roh yang ada di rumah itu. Namun, begitu ia mulai membaca mantra tersebut, angin di dalam rumah menjadi kencang, dan lampu berkedip lebih hebat. Suara-suara teriakan wanita dan bisikan dari arah yang tidak jelas mulai memenuhi udara. Ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, mereka merasakan gempa kecil yang mengguncang rumah. Lantai kayu berderit hebat dan suara ketukan dari lantai atas semakin kencang, seolah-olah ada sesuatu yang datang mendekat. Semua teman-temannya berlari ke ruang tamu, hanya untuk melihat sebuah bayangan besar bergerak dengan cepat melintasi ruangan. Keheningan seketika pecah dengan suara jeritan keras dari Tika yang terjatuh, menatap kosong ke arah dinding. Di sana, di sudut ruangan, sosok Pak Joko tampak berdiri, matanya kosong dan tubuhnya seperti terbakar. Mereka mencoba lari, namun pintu utama terkunci rapat. Tidak ada jalan keluar. Begitu mereka mulai melangkah, suara langkah kaki semakin mendekat, menandakan bahwa mereka telah terperangkap dalam kutukan malam Jumat Kliwon yang mengerikan. Panik melanda, Dika dan teman-temannya mencoba berbagai cara untuk melarikan diri. Mereka berlari ke lantai atas, berharap bisa menemukan pintu keluar lain. Namun, begitu mereka masuk ke kamar-kamar yang sudah terlantar, mereka justru menemukan gambar-gambar lama yang menggambarkan sosok Pak Joko dengan mata yang tajam menatap lurus ke depan.